Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khairul Anam dari kelas A2 semester 1 dengan NIM 22108011078. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah renang dasar, yaitu menjelaskan bagaimana cara melakukan gaya renang bebas dan gaya renang punggung, crawl atau back crawl. Pertama, dalam gaya renang bebas terdapat 5 tahapan, yaitu tahapan yang pertama yaitu meluncur. Pada gaya renang bebas, tahapan meluncur dilakukan dengan cara posisi badan berada di dinding kolam, kaki yang satu berada di dasar kolam dan yang satu berada di dinding. Posisi tangan berada di samping telinga, tangan kanan dan kiri membentuk sudut lancip, kemudian badan dijatuhkan ke dalam air, kemudian saat badan akan menyentuh air, kaki yang berada di dasar kolam diangkat dan tendangkan ke dinding kolam bersamaan dengan kaki yang lainnya. Nah, posisi kepala tetap berada di sejajar dengan air kolam. Kemudian tahapan yang kedua ada gerakan tangan. Gerakan tangan yaitu terdapat 3 fase. Fase pertama yaitu pull. Fase pull dimulai saat tangan berada di samping telinga, kemudian ditarik sampai ke depan dada. Kemudian ada kedua fase push, yaitu saat posisi tangan berada di depan dada, kemudian dorongkan ke belakang. Kemudian fase rest, yaitu saat posisi tangan berada di belakang, telapak tangan dibalik, kemudian ditekuk seakan ingin menyentuh bahu, lalu luruskan ke depan lagi. Dan gerakan tangan ini dilakukan secara bergantian, kanan dan kiri. Kemudian ada tahapan yang ketiga yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki dilakukan dengan cara kaki lurus membentuk lancip, tidak boleh ditekuk, digerakkan ke atas, menendang ke atas dan ke bawah, berpusat pada pangkal paha. Kemudian ada tahapan pengambilan pernapasan. Pengambilan pernapasan pada saat gaya renang bebas bisa dilakukan kapan saja. Mau 2 kali gerakan tangan boleh, 1 kali gerakan tangan boleh, 3 kali gerakan tangan boleh, yaitu di saat posisi tangan berada pada fase rest dengan cara kepala ditengokkan ke samping, mau kanan mau kiri boleh, posisi ternyaman. Kemudian yang kelima yaitu tahapan yang terakhir adalah kombinasi, yaitu gerakan meluncur, gerakan tangan, gerakan kaki, dan saat posisi pengambilan pernapasan dilakukan secara bersamaan. Yaitu kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara gaya renang punggung atau back crawl. Gaya renang punggung ini juga memiliki 5 tahapan. Yang pertama meluncur. Posisi meluncur pada gaya renang back crawl agak berbeda dari gaya renang bebas, yaitu dengan cara kita berada di pinggir kolam menghadap ke daratan, lalu kita seperti tangan menggelantung memegang dinding kolam, kita seperti bergelantungan, kedua kaki berada di dinding kolam, kemudian posisi bahu sejajar dengan permukaan air, lalu lepaskan pegangan, kemudian kedua kaki mendorong badan menjauh dari pinggir kolam. Nah, posisi saat meluncur
perut agak dicondongkan ke depan, kita sejajar dengan permukaan air, dan kepala berada di luar air. Lalu tahapan yang kedua, gerakan tangan. Gerakan tangan pada gaya renang punggung dimulai dari terdapat 3 fase juga, dimulai dari tangan berada di samping badan dengan fase pertama yaitu pull, tangan ditarikkan ke atas. Kemudian fase pull pada gaya renang punggung yaitu pada saat tangan berada di samping, kemudian ditarikkan ke atas hingga menyentuh air. Pada saat posisi pull, posisi tangan harus lurus ke belakang, tidak boleh menyamping, dan itu juga untuk faktor keselamatan agar kita tahu bahwa kita sudah sampai pinggir atau tidak, untuk supaya terhindar dari benturan kepala menatap dinding kolam. Kemudian setelah fase pull, kemudian fase push, yaitu dimulai dari saat tangan berada di atas kepala, itu didorongkan ke belakang seperti membentuk huruf S, dan posisi tangan agak sedikit ditekuk, tidak lurus banget, agak ditekuk. Fase rest itu saat tangan setelah mendorong di dalam air, kemudian kembali lagi ke samping badan, dan kemudian telapak tangan diputar. Seperti itu fase gerakan tangan pada gaya renang punggung. Kemudian gerakan kaki pada gaya renang punggung yaitu sama seperti gaya renang bebas, yaitu kaki lurus membentuk sudut lancip, ditendangkan ke atas dan ke bawah, tidak boleh keluar air, harus di dalam air, dan kaki tidak boleh ditekuk, lutut lurus dan berpusat pada pangkal paha, bukan lutut yang bergerak tapi paha yang bergerak. Kemudian ada fase tahapan yang keempat yaitu pernapasan. Pada gaya renang punggung, pernapasan dilakukan bisa kapan saja karena posisi kepala berada di luar air, tidak berada di dalam air. Jadi bisa kapan saja, dan posisi kepala di luar air ini juga berfungsi agar kita tetap bisa bergerak lurus, yaitu karena posisi mata kita menuju titik start kita. Kemudian fase yang terakhir yaitu kelima, yaitu fase kombinasi, tahapan kombinasi yang dilakukan dengan cara melakukan tahapan dari meluncur, gerakan tangan, gerakan kaki, dan pernapasan secara bersamaan, dan untuk kita lakukan pada kolam. Ya, terima kasih, itu saja penjelasan dari saya bagaimana cara melakukan gaya renang bebas dan gaya renang punggung. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.